Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara turunannya daripada benda atau barang-barang najis. Pertemuan yang lalu dijelaskan unsur yang najis adalah anjing dan babi. Nah, malam hari ini kajian kita melanjutkan itu. Bagaimana hukum orang bin anjing atau bin babi? Hukumnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa qala aidan, dan berkata oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pula, berkata oleh guru besar kami yakni Ibnu Hajar Al-Haytami, law naza kalbun aw khinzirun ala adamiyatin fawaladat adamiyan kanal waladu najisan. Andai menyetubuhi anjing atau babi, anjing laki atau babi laki, ala adamiyatin atas perempuan manusia perempuan, fawaladat adamian, maka melahirkan si manusia perempuan ini akan manusia. Kanal waladu najisan, maka ada oleh anaknya yaitu najis hukumnya. Wa ma'adzalika huwa mukallafun bis salati, dan serta yang demikian itu adalah dia anak ini yaitu ditugasi, ditaklif bis salati, dengan mengerjakan salat wa ghairiha, dan selain salat. Wa zahirun annahu yu'fa amma yudtarru ila mulamasatihi, dan zahir bahwasanya yaitu dimaafkan dari apa-apa yang dihajati kepada menyentuhnya, dan bahwa annahu tajuzu imamatuhu, dan bahwasanya yaitu boleh oleh mengimaminya dia, idla i'adata alaihi, karena tidak ada i'adah yaitu wajib atas dia, wa dukhuluhu al masjidah, dan boleh oleh masuknya dia ke masjid, haitsu la rutubata, sekira-kira tidak ada basah, lil jamaati, untuk salat berjamaah, wa nahwiha, dan seumpamanya salat berjamaah. Wallahu a'lam bissawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara turunannya daripada benda atau barang-barang najis. Pertemuan yang lalu dijelaskan unsur yang najis adalah anjing dan babi. Begitu juga belasterannya anjing dengan babi. Begitu juga belasterannya anjing dan kambing atau
babi dan kambing, artinya bersama hewan suci, tetap itu turunannya juga najis. Nah, malam hari ini kajian kita melanjutkan itu, bagaimana kalau sampai ada anjing, ada perempuan udah bosen sama orang, bosen sama orang, jadi maunya manjing, punya anak, mana lahirnya orang lagi, lahirnya orang. Ini bagaimana hukum orang bin anjing atau bin babi? Hukumnya bagaimana? Wa qala aidan, kata Fathul Mu'in, guru besar kami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar yang wafat tahun 974 Hijriah, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj pada mensyarahi Minhajut Talibin Imam Nawawi, beliau menjelaskan andai ada anjing laki atau babi laki tidur dengan manusia perempuan, lalu berojol anak, hamil, lahir orang yang bapaknya anjing. Ini orang nih bagaimana dalam pandangan agama? Suci apa najis? Lalu kalau dia gede, sholat apa kagak? Begitu. Boleh masuk masjid apa enggak? Dan seterusnya. Ini hukumnya bagaimana? Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bila mana ada anjing tidur sama manusia, tidur beranak manusia rupanya, walau bagian atas doang, rupanya artinya ada wajah kayak begini, mana ganteng lagi kayak pemain Bollywood India tuh, siapa namanya? Iya, Serokan. Kayak itu dah pokoknya, ganteng orangnya, ganteng orangnya. Ini bagaimana hukumnya? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Fathul Mu'in mengikuti pendapatnya, kanal waladu najisan, maka anak ini dihukumi najis, tetap najis, sebab asal keturunannya najis. Najis nih anak, tapi najis yang dimaafkan. Ibnu Hajar, najis yang dimaafkan. Bagaimana kalau sampai dia bisa ngomong, akalnya ada? Apakah ini najis nih tetap disuruh juga untuk sholat kalau umur 7 tahun, umur 10 tahun kalau enggak sholat kudu digebuk, kalau dia punya harta kudu zakat, kalau dia Ramadan kudu puasa, Idul Adha disuruh juga ngurban, atau bagaimana? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa ma'adzalik huwa mukallafun bis salati wa ghairiha. Meski dia bapaknya anjing, karena ibunya manusia dan dia punya akal, maka dengan akal ini ada perintah
li'anna manatot taklif al-aql, karena hubungan menjalankan tugas-tugas agama adalah akal. Maka karena dia kalau ditanya ini si manusia yang bapaknya anjing atau bapaknya babi ini, tapi manusia dia, karena ada akalnya tentu wajib mengerjakan sholat, kudu belajar wudhu, belajar Quran, puasa sama, haji biasa, kudu sholat. Manusia ini sholat. Jadi bagaimana kalau kita makmum sama dia, imamnya ini yang bapaknya nggak apa-apa, wong dia manusia, boleh-boleh saja, nggak perlu iadah, enggak, wong dia manusia. Bagaimana kalau dia injak masjid? Boleh, asal nggak basah, kata Ibnu Hajar. Kalau basah kan dia binnya, boleh aja. Untuk sholat berjamaah, untuk ini boleh, boleh aja. Intinya disuruh sholat, disuruh puasa, boleh. Manusia nih sholat. Kebetulan dia jadi hakim dia. Yang bapaknya apa nih? Anjing. Ini Ibnu Hajar. Ente mau begitu mulu orangnya. Baper orangnya. Enggak apa-apa. Wong manusia. Cuman binnya anjing. Kata Ibnu Hajar, bila ada manusia terlahir daripada gennya anjing atau babi, kalau memang wujudnya manusia, ada akal, bisa ngomong, mata, telinga, ya ini manusia, wajib dia mengerjakan hukum-hukum Islam, kudu sholat, kudu puasa, begitu. Cuman hukumnya apa? Karena kita lagi ngaji hukum suci najis nih. Kata Imam Ibnu Hajar mah hukumnya najis, tapi najis yang dimaafkan. Namun saudara, menurut Imam Romli, yakni Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli Al-Ansari, menurut Imam Romli yang mengarang kitab Nihayatul Muhtaj, yang meninggal tahun 1004 Hijriah, beliau kata, biar kata dia bapaknya anjing, karena dia wujudnya manusia, maka hukum kemanusiaannya lebih kuat. Walaqad karramna bani Adam, manusia itu suci, hidup maupun matinya. Maka kata Imam Romli berbeda pendapat dengan Imam Ibnu Hajar. Pada bagian ini diantaranya kata Imam Romli suci, walaupun bapaknya anjing, suci. Kalau Ibnu Hajar najis tapi dimaafkan, sehingga bersentuhan kagak ngapa. Kata Imam Romli bersentuh kagak ngapa, emang suci. Kalau Ibnu Hajar dia najis cuman dimaafin, berselisih. Dua pendapat. Kata Imam Romli suci, nggak apa-apa, suci. Suci di mana? Pada urusan ibadah. Salat, dia kudu salat.
wudu, dia kudu wudu. Ya dia punya harta, dia zakat, ketemu Ramadan, dia puasa, begitu. Dia sekolah, sarjana hukum, jadi hakim, ya boleh aja. Boleh. Kenapa wajib ngejalanin ibadah? Sebab ada akalnya. Orang mukallaf tuh baligh berakal. Lah dia baligh juga berakal, berarti wajib sholat. Dia sholat. Kalau dia bisa ngimamin, dia ngimamin. Dia masuk masjid, dia bergaul, silakan. Najis enggak bersentuhannya kalau basah? Kata Ibnu Hajar, iya. Kata Imam Romli, tidak najis. Tapi kalau urusan pernikahan dihukumi najis. Kalau urusan pernikah, artinya dia tidak boleh nikah. Nikah sama orang agak boleh. Lebihnya nggak boleh. Mati ibunya kagak dapat warisan. Dia nyembelih Idul Adha karena jadi ustad, nyembelih sapi kagak sah. Wong dia dihukumi pada urusan nikah, urusan warisan, urusan penyembelihan ngikut hukum bapaknya. Iya, enggak jadi anjing motong. Ada enggak? Lah kagak. Itu begitu. Cuman Ibnu Hajar bilang najis tapi dimaafkan, Imam Romli bilang suci mutlak. Ini perbedaan ini bagaimana? Mana yang harus kita ambil? Di dalam kaidah hukum mazhab Syafi'i, idza ta'arada qaulu Ibnu Hajar war Romli fa anta bil khiyar. Bila mana berselisih pendapat antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Muin, dan Imam Romli, yakni Muhammad bin Ahmad Ar-Romli, maka Anda mengikut mana saja silahkan. Maka bakal terbelah dua tuh kitab tuh. Fathul Muin bilang najis tapi dimaafkan. Di berbagai kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani seperti Kasyifatus Sajah dan lainnya suci karena mengikut imam. Emang begitu. Romli dan Ibnu Hajar ini ngaji bareng. Gurunya satu. Nama gurunya Ahmad Romli. Ngaji bapaknya Imam Muhammad Romli. Ibnu Hajar ngaji kayak NU sama Muhammadiyah. Mbah Hasyim Asy'ari yang ngaji sama Syekh Nawawi Al-Bantani, ya Kiai Ahmad Dahlan yang ngaji, ya Mbah Holil yang ngaji, gitu. Ngaji beda ya sama ya, ente ikut mana aja nggak apa-apa, begitu, boleh nggak usah ribut, begitu. Sama-sama muslim, kitab sucinya Al-Quran, agamanya Islam, nabinya Muhammad, tuanya Allah, ribut mulu. Kunut apakah kunut? Kata yang kagak sholat subuh, yes, ini salah, gua yang benar. Gara-gara Anda ini ribut mulu, jangan dah kita. Begitu saudara. Ini kan kasus pertama bagaimana bila ada manusia terlahir dari
anjing atau babi. Timbul pertanyaan kedua, bagaimana kalau ada manusia terlahir dari binatang suci, dari kambing? Ada perempuan tidur sama kambing, dia punya ini bunting, lahir anaknya bin kambing anaknya. Kalau ini mau hukumnya najis apa suci? Iya udah suci, sepakat itu. Cuman pertanyaan ketiga timbul, bagaimana bila manusia kambing, bila mana kambing sama kambing lahir anak manusia. Allah mah kuasa, bisa saja. Dan kita muslim dituntut untuk menjawab persoalan-persoalan keumatan. Jangan dikata ada aja manusia dari anjing yang kagak. Itu pertanyaan yang Anda protes, itu pernyataan percis waktu dulu ulama menulis, andai jual beli barangnya nggak berwujud, cuman spesifikasinya ada, semuanya ada, boleh. Yang kagak-kagak zaman dulu pas muncul online, oh ini yo emang ulama hebat, belum ada tuh udah dipikirin itu ulama. Maka kita nggak boleh sama ulama itu dijailin, hari-harinya memikirkan umat bagaimana gitu. Nggak kayak kita waktu nganggur, yang tukang ngaji nih main Mobile Legend, ada nggak yang kayak begitu? Itu yang tukang ngajinya, apalagi yang kagak ngaji. Ini bagaimana nih ada manusia terlahir daripada bapaknya kambing, ibunya kambing, bagaimana? Maka tetap hukumnya suci. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana kalau dia bisa ngomong, ada akalnya? Yo, karena dia bisa ngomong dan ada akalnya, al-aqlu manatut taklif, maka dia wajib sholat, wajib sholat, puasa, biasa. Boleh ngimamin? Boleh. Boleh khutbah? Boleh. Cuman karena binnya kambing, maka andai Idul Adha dia jadi kiai, dia ngimamin, habis ngimamin dia khutbah, habis khutbah lah dipotong. Emang karena dia halal, wong rupa doang manusia, sebenarnya kambing. Maka kata ulama, ada habis ngimamin khutbah, habis khutbah dipotong dan dagingnya halal. Ada enggak tuh? Jawabannya ada, yaitu manusia yang lahir dari kambing. Bagaimana kalau ada manusia bersetubuh dengan manusia suami istri, punya anak anjing, rupanya kayak semuanya kayak anjing, maka tetap hukumnya suci. Wajib sholat kagak, dilihat bisa ngomong nggak, punya akal nggak. Kalaulah dia bisa ngomong, kalaulah dia punya akal, biar kata rupanya anjing, ada manusia yang kayak monyet, ada.
disebutnya kerasakti. Suka nonton kayaknya ini. Begitu. Nggak apa-apa. Begitu. Begitu. Wajib sholatlah wajib kalau ada akalnya. Karena hubungan sholat atau tidak, hubungannya adanya di akal. Begitu hubungannya. Itu begitu. Boleh. Kalau jadi pertama, hukum yang tertuang, kalau ada manusia lahir dari anjing, maka pendapat ulama dua, Ibnu Hajar bilang najis yang dimaafkan, Imam Romli bilang suci mutlak. Tapi hukumnya sama, kalau ada akal wajib menjalankan hukum Islam pada urusan ibad. Adapun urusan pernikahan tidak boleh. Adapun urusan warisan tidak ada warisan bagi dia. Wong binatang. Tidak ada juga hukum kebolehan menyembelih. Tapi kalau ada kambing, kawin nama kambing, punya anak wujud manusia, maka hukumnya sepakat suci. Kalau ada akal bisa ngomong, wajib sholat, boleh ngimamin, boleh khutbah, dan kalau Idul Adha boleh, dan dagingnya halal. Begitu. 3, bila manusia berhubungan dengan manusia lalu beranak rupa anjing atau rupa binatang lain, maka sepakat semua ulama hukum anaknya suci. Hukumnya suci karena bapak ibunya cuman pertanyaannya wajib sholat atau tidak dilihat, bisa ngomong nggak, punya akal apa enggak. Kalau kemudian dia bisa ngomong, punya akal, maka disebut dia mukallaf, orang yang dibebani atau ditugasi dengan tugas-tugas agama, suruh sholat, suruh puasa, Idul Adha ya disuruh ngorban, jangan pura-pura merem, Idul Adha nggak ngorban, begitu biasa. Karena fa inna manatot taklifi al aqlu wa huwa maujud. Kenapa walaupun rupanya monyet, rupanya anjing wajib sholat? Karena alasan ada akal dan bisa ngomong, ini yang menjadi standar. Bila ada akal dan dia baligh, itu adalah mukallaf, dan akal ada, baligh ada, maka dia masuk pada khitab untuk menjalankan aturan-aturan Allah di muka bumi, yakni manusia. Cuman rupa doang. Ada yang rupanya monyet, ada yang rupanya anjing, ada. Begitu. Wong Allah Maha Kuasa mencipta apa aja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian wayat huru mutanajjisun bi ainiyatin bi ghaslin muzilin li sifatiha min ta'min wa launin wa rihin. Apa maksudnya? Maksudnya kita ngaji udah selesai membahas unsur-unsur najis. Tinggal kita mau mengurai bagaimana cara mensucikan najis. Kalau najisnya najis anjing bagaimana?
kayak babi. Kalau najisnya najis kencing bocah yang umur 2 tahun ke bawah belum makan apa-apa, bagaimana? Kalau najisnya kencing orang dewasa atau perempuan, bagaimana? Atau najis yang tadi disebutin tuh, dari mulai tai ayam, macam-macam, arak, berapa hari itu kita hampir setahun ngaji tentang najis saja. Ini nanti kita bakal mengurai cara mensucikannya, akan diatur oleh Islam dengan sedetil-detilnya. Nampak jangan malam ini ya kan? Udah ada segini aja ngaji tentang najis.